Apakah sudah terlihat, teman-teman? Iya, sudah terlihat. Monggo. Jadi gimana dilanjutkan? Oke. Oh, mohon maaf, Okta, apakah bisa diulang lagi pertanyaannya tadi? Tadi kan bisa dijelaskan ini mungkin dengan bahasanya sendiri bagaimana konsep permainan nanti yang akan digunakan sampai di baris satu baris ya ke belakang tadi. Oke, baik, saya izin menjawab pertanyaannya Okta. Jadi ini nanti itu permainannya itu kayak bisik-bisik gitu, bisik-bisik berantai. Nah, siswanya ini nanti itu akan dibagi jadi kelompok. Nah, jumlah kelompok anggotanya itu sama dan menyesuaikan dengan jumlah jumlah siswanya. Nah, setelah itu pada permainannya ini nanti ada empat ada empat babak. Nah, empat babak siswanya nanti akan berbaris memanjang. Nah, pada siswa baris pertama ini nanti itu akan diperlihatkan soalnya oleh guru. Begitu. Nah, sedangkan siswa pada baris kedua dan seterusnya itu tidak diperlihatkan. Setelah siswa baris pertama diperlihatkan soalnya, siswa baris pertama nanti akan membisikkan soalnya ke siswa pada baris kedua dan seterusnya sampai siswa baris terakhir. Nah, siswa baris terakhir ini nanti akan menuliskan soal dari yang dibisikkan oleh teman-temannya sebelumnya, lalu dia juga akan menghitungnya ke kertas HVS. Nah, pada babak pertama ini nanti itu akan diberi waktu 2 menit karena akan diberikan soal yang tingkatannya itu mudah. Jadi nanti itu siswa itu cepet-cepetan menjawab seperti itu. Nah, kalau sudah waktunya sudah 2 menit, nanti itu guru akan memberikan aba-aba kepada siswa untuk menunjukkan hasil jawabannya. Nah, kalau semisalnya siswanya itu eh, terlambat gitu, nanti itu nggak dapat poin. Nah, kalau jawabannya siswa itu benar, nanti akan mendapatkan poin 10 pada babak pertama. Nah, setelah itu pada babak kedua nanti siswanya yang awalnya yang bagian belakang sendiri yang mengerjakan itu nanti akan digilir pada siswa yang selanjutnya. Jadi giliran gitu supaya semua siswa itu mendapatkan kesempatan pada barisan terakhir sendiri. Seperti itu. Bergilirnya itu pada babak kedua apa ya babak pertama tadi tapi diulang. Ke babak kedua digilir, terus kalau babak kedua selesai, babak ketiga dan seterusnya sampai babak keempat. Begitu. Nah, Babaknya ada 4. iya, tapi nanti sebenarnya ini 4 karena kita estimasinya perkiraannya waktu di sekolahnya itu siswanya itu sekitar 20 siswa. Nah, nanti akan dibagi menjadi eh, lima kelompok masing-masing 4 gitu. Nah, itu perkiraan. Nah, belum lagi nanti kalau misalnya kita sudah terjun langsung ke sekolah, nanti kita sesuaikan dengan jumlah siswanya gitu. Kan saran saja kalau misalnya dari awal sudah ditentukan bahwa satu kelompoknya itu berapa orang. Karena kalau dirasa babaknya hanya 4 dan memberikan kesempatan setiap siswa untuk menjawab, itu kan harusnya setiap kelompok itu juga akan beranggotakan 4 siswa. Mungkin itu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Okta sarannya. Barangkali teman-teman yang lain mau bertanya atau memberikan saran, dipersilahkan.
Monggo, sedikit gini ya, kalau dari saya yang pertama, mungkin nanti itu, ini kan teks semuanya ya, mungkin ditambahkan ilustrasi gambar ataukah apa, atau kartu soalnya belum ya? Belum, Pak. Nah, kartu soalnya, gambar ilustrasinya kayak apa begitu. Sehingga nanti ketika ini nanti, jadi tujuan draft ini apa? Tujuan draft ini adalah artinya ketika nanti dibaca sama orang, itu orang itu paham. Seperti itu. Selain nanti ketika kita uji coba, sasaran kita itu paham dan bisa menyenangkan itu. Kalau kepada sasaran. Pasarannya juga paham, kemudian menyenangkan. Itu berarti berhasil permainan matematika kita. Tapi kalau misalkan dibaca, digunakan orang-orang lain, yang penting orang lain itu paham. Oh, nanti seperti ini itu. Itu. Makanya kemarin itu, yang tahun lalu, belum pernah tahu ya untuk ininya ya, hasil dari yang tahun lalu. Kemarin itu dipinjam oleh Unim di PMP, tapi katanya saya minta untuk Nova untuk ngambil. Ada tiga itu ada box, satu box itu ada ini, box itu isinya yaitu tadi peralatan-peralatan sama ada track konsepnya di situ. Jadi nanti itu track konsepnya, ininya permainannya apa, kayak tadi yang butuh kalau memang di laminating gitu. Sehingga nanti ketika kita simulasi, maksudnya kita pameran, kita pameran kan, itu orang itu paham itu maksudnya seperti itu. Mungkin sampean kan pernah ya yang media itu ya, tapi ini nggak harus mengeluarkan uang banyak begitu enggak. Yang penting nanti ini konsepnya jalan, ini menyenangkan begitu. Karena kalau kalau saya lihat di media itu, oh, keren-keren itu mungkin uangnya keluar banyak mungkin. Nggak apa-apa, yang penting dapat apa gitu ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting niatnya baik. Itu memang sumbangsinya untuk ini ke depannya media itu sesuai dengan tujuannya, yaitu menyampaikan materi, tersampaikan materinya. Kalau dari saya itu ilustrasinya belum apa belum ada, kemudian ini belum ditambahkan kartu soalnya. Itu. Untuk penentuan menang poinnya itu sudah ndak ya di bawah tadi? Saya kok coba ke bawah Mei atau siapa ini Muftahudin. Oh ini sudah ada. Tapi ini ya, saya boleh ndak? Ini ada AI-nya ya, benar ndak buatnya? Halo, Nggih, Pak. ini ada AI-nya yang buatnya ya? Nggih. Nah, dimodif lah, jangan Kita bangun itu, sendiri. Pak, belum sempat memperbaiki, mohon maaf. Mm-mm. Aku tahu ini. Tapi saya nggak ngasih tahu kok iso Pak Ferry ini AI. Ada ciri-cirinya banyak sekali ciri-cirinya. Ini AI-nya. Coba dengan bahasa sendiri, nanti harapannya ini dibaca orang, ya, dengan bahasa mesin itu. Itu saran saya. Kalau dari temannya monggo, dipersilakan. Ayo, Rek, ini demi apa ya? Demi kedepannya nanti mensukseskan. Kalau tahun kemarin festivalnya, meskipun ya festivalnya itu sampai saya buat di UAS, itu saya buat itu selebaran brosur sendiri dari meskipun ele-ele anak penggawe brosur pemberitahuan dari apa jenis Canva saya buat sendiri ele-elean konsep saya sehingga nanti sudah saya share itu ada teman-teman saya minta untuk nge-share saya share ke dosen-dosen harapannya ini bahwa ternyata mungkin banyak yang malu begitu ada yang datang lihat tok kemudian selesai keluar gitu mungkin ada yang malu dan lain sebagainya tidak apa-apa nanti itu rencananya kita buat festival di UAS kayak itu jadi nanti mengundang orang kemudian nanti kita itu di rumah silakan per kelompok itu bawa makanan snack sendiri-sendiri untuk nanti ketika festival memperagakan mensimulasi itu pasti butuh tenaga lah itu bisa break kita makan dari
ini sendiri, bawa dari rumah sendiri. Saya dulu bawa apa ya, saya lupa. Bawa tahu, tahu atau apa ya. Kemudian ada yang bawa apa, silakan makanan seadanya. Kita nggak menuntut ya, seadanya. Di rumah nok kerupuk gowon. Ojo ojo pas jajan apa jenenge jajan Rioyo. Nah, soalnya kan wis pirang wulan nih bisa nanti itu. 2 bulan wis ayam ya. Kalau misalkan memang belum ya nggak apa-apa. Tuh. Mungkin itu eh ekspektasi saya ya seperti itu. Kemarin bagus dan kebuktinya saya kasih A semuanya, A bulat-let gitu. Itu dari saya. Monggo dari teman-temannya ada yang ditambahkan. Ayo monggo. Ini masih suaranya Dina, Tiffany, Rizka. Ayo, mana suara emasnya? Miftahku Solihah. Ayo yang lain monggo silakan ada yang ditanyakan. Oke, gak ono yo. Ini iki wis. Oke, nggak Izin apa-apa. bertanya. Oh ya, monggo silakan Wardah. Melanjuti pertanyaan Okta tadi nggih. Kalau misalnya 4 babak itu kan berarti supaya dapat giliran semua itu kan ada 4 siswa. Eh, Kebetulan di sini kan tertulis sampai babak 3. Lah nanti misalnya ada sampai 4 babak atau 5 babak itu nanti babak 4 sama 5-nya itu tingkatannya bagaimana? Berulang atau bagaimana? Soalnya kan di sini itu babak 1 kan tingkatannya mudah, babak 2 itu sedang dan 3 itu sulit. Lah lalu nanti babak 4 itu apa? Atau babak selanjutnya? Baik, Mbak Wardah, saya izin menjawab. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, ini nanti kan kita kan juga belum tahu jumlah anggotanya. Nah, nanti kita juga akan menyesuaikan dengan jumlah anggotanya. Nanti kita eh, akan tanyakan langsung ke sekolahnya. Kalau semisal anggotanya ini katakanlah ada 5. Nah, nanti kita bisa membuat soalnya itu berulang. Kayak babak pertama itu soal mudah, mungkin itu nanti diulang eh, soalnya itu bisa yang mudah itu 2 kali, nanti yang sedang 2 kali, atau yang sulit 2 kali seperti itu. Jadi nanti kita juga akan menyesuaikan dulu sama jumlah siswanya seperti itu. Nggih, baik. Kalau boleh memberi saran nggih, barangkali pergantian muridnya itu kalau nggak setiap babak bagaimana? Kalau misalnya murid yang terakhir ini udah jawab nih, terus nanti misalnya ganti soal itu ganti pergiliran gitu bagaimana? Soalnya kalau misalnya pergantiannya per babak, nanti eh, kalau siswa yang kebagian yang terakhir ini ya kebagian sedang, mudah dan sulit itu kan berbeda. Oke, Wardah, baik. Terima kasih sarannya. Ini nanti akan kami pertimbangkan dengan teman kelompok kami. Ya, oke. Itu kalau nggak ada yang ditanyakan, oke, next bisa tutup. Kemudian nanti langsung ke presentasi yang SD ya, yang belum ya. Monggo silakan. Nggih, Pak. Baik, izin menutup. Terima kasih, Ferry dan teman-teman atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Izin wabarakatuh. share screen nggih, Pak. Ya, monggo.
Apakah sudah terlihat? Nah, sekarang sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok SD yang beranggotakan saya, Wardania, Rizka, dan juga Divani akan mempresentasikan tentang permainan matematika kami yang berjudul Supermat pengukuran luas dan volume ini sebenarnya, Pak. Oke, yang pertama gambaran umum permainan. Supermat adalah sebuah permainan matematika berbasis kompetisi yang dirancang untuk siswa kelas 4 SD dalam mempelajari materi pengukuran luas dan volume. Permainan ini mengadaptasi tema Super Mario, yaitu karakter video game yang sangat dikenal anak-anak sebagai media penyampaian soal yang menarik dan menyenangkan, sehingga proses belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Dengan memadukan unsur permainan dan pembelajaran, Supermat menjadi alternatif kegiatan belajar yang mampu membangkitkan antusias dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika. Permainan Supermat menggabungkan dua tahap, yaitu yang pertama ada battle bebek perkalian sebagai kompetisi pemanasan untuk menentukan siapa yang berhak mengambil soal, dan yang kedua soal pengukuran luas dan volume Super Mario yang ditempel di papan tulis sebagai tantangan utama yang harus diselesaikan siswa. Konsep ini terinspirasi dari mekanisme kuis kompetitif di mana kecepatan dan ketepatan menjadi kunci utama keberhasilan. Suasana kelas yang semangat dan ini menjadikan permainan tidak hanya efektif tapi juga mempererat interaksi sosial antar siswa. Melalui permainan ini, siswa mendapatkan kesempatan untuk tampil, bersaing, dan membuktikan kemampuannya secara langsung. Media Supermat ini dirancang menyerupai petualangan dalam dunia Super Mario, yaitu guru menyiapkan kartu tanda tanya atau seperti yang ada di game klasik Super Mario. Kartunya itu tersembunyi di balik jamur kecil yang dapat ditarik oleh siswa. Nah, setiap jamur soal nanti ada tingkatannya dan berisi soal yang harus diselesaikannya. Untuk ilustrasinya seperti ini. Jadi yang tanda tanya ini nanti itu sebagai untuk memasukkan soalnya yang jamur-jamur ini. Jadi jamur-jamur ini akan dimasukkan di tanda tanya, lalu nanti bisa ditarik siswa. Ini kan jamurnya ada yang berwarna kuning, hijau, dan merah. Untuk jamur yang berwarna hijau ini untuk tingkatan yang mudah, dan kuning untuk tingkatan yang sedang, merah ini untuk tingkatan yang sulit. Lalu di sini ada kartu untuk battle perkaliannya. Jadi nanti siswa itu kan dibagi menjadi dua kubu. Lah, kemudian siswa yang paling depan antara kanan dan kiri ini akan mengambil masing-masing satu kartu, lalu dibuka bersamaan, dan nanti misalnya yang kanan mendapatkan 3, yang kiri 4, berarti 3 kali 4, lalu cepat-cepatan menjawab, dan yang bisa menjawab itu nanti akan mengambil soalnya. Untuk perlengkapannya di sini ada tombol berbentuk mainan bebek yang digunakan dalam battle bebek perkalian, kemudian ada kartu battle perkalian, ada papan tulis yang ditempel kartu soal pengukuran luas dan volume bertema Super Mario, kemudian kartu soal kurang lebih 60 soal pengukuran luas dan volume, kemudian ada timer untuk mengatur durasi waktu, ada alat tulis untuk mengerjakan, dan reward atau hadiah. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Rizka atau Divani. Izin melanjutkan untuk aturan permainan sama seperti sebelumnya, yaitu sama. Yang pertama membentuk dua kubu besar atau satu kelas itu dibagi dua kelompok sama besar. Setiap kubu ini membuat barisan panjang ke belakang. Nah, setiap kartu angka
2-9 tadi, itu kartunya dikocok oleh guru dan diletakkan menghadap ke bawah di tengah arena. Kemudian menempelkan kartu question blocks atau kartu pertanyaan di papan tulis, bisa berupa kartu-kartu kecil dengan gambar Mario yang di dalamnya tersembunyi kartu jamur tadi berisi soal. 2 pemain terdepan dari masing-masing kubu itu tadi maju. Kemudian mereka berdiri berhadapan dan siap membuka kartu. Keduanya mengambil masing-masing satu kartu angka dan membaliknya secara bersamaan. Seperti tadi, misalkan 3 sama 4 berarti 3 dikali 4. Siapa yang menjawab benar dan duluan, dia bisa mengambil kartu Super Mario-nya. Kemudian siswa membaca soal yang tertera pada jamur, lalu menjawabnya secara langsung pada kartu jamur tersebut. Lanjut. Kartu jawaban yang sudah dijawab oleh siswa itu diserahkan kepada guru. Kemudian siswa boleh kembali antri untuk melakukan battle perkalian berikutnya. Siswa yang kalah battle kembali ke barisan belakang kelompoknya. Untuk skor benar, itu berkisar antara 10 sampai 20 poin. Kalau salah yaitu 0 poin. Jadi tadi ada mudah, sedang, dan sulit. Kalau mudah poinnya 10, sedang 15, kalau sulit 20. Permainan berlanjut secara berulang. Jadi battle perkalian, mengambil soal, kemudian ketika benar, maka antri kembali lagi. Untuk ketentuan permainan, hanya pemenang battle yang boleh menarik mushroom card. Kemudian jawaban harus diucapkan dengan jelas, tidak boleh berbisik atau isyarat. Siswa lain tidak boleh membantu. Soal yang sudah diambil tidak dikembalikan dan hanya untuk satu siswa. Guru berwenang menentukan pemenang dan penilaian. Waktu permainan, yang pertama persiapan 20 menit, permainan utamanya 30 menit, penutup yaitu menghitung skor dan pemenangnya yaitu 20 menit. Jika soal habis sebelum waktu selesai, maka permainan selesai. Jenis dan jumlah soal. Yang pertama soal battle perkalian itu menggunakan lisan tadi, itu tidak terbatas. Kalau pengukuran luas dan volume itu ada 60 soal. Tingkat kesulitan soal yaitu tadi mudah 10 poin, sedang 15, sulit 20. Setiap siswa bebas memilih level soal, tetapi hanya boleh mengambil satu soal setiap putaran. Jadi permainan juga akan berulang selama 30 menit ke depan. Untuk selanjutnya, silahkan Divani. Untuk selanjutnya ada penilaian dan penentuan pemenang. Yang pertama, penilaian dalam permainan Supermatch bersifat individu, meskipun siswa bermain dalam tim. Yang kedua, skor yang dihitung adalah skor masing-masing siswa, bukan skor tim. Selanjutnya, tujuan agar setiap siswa bertanggung jawab atas hasil belajarnya dan termotivasi untuk meraih skor tertinggi. Untuk sistem poin, terdapat jawaban benar dari Mario hijau, kuning, dan merah. Yang tadi sudah dijelaskan, kalau hijau itu mudah mendapat poin 10, kuning itu yang sedang mendapatkan poin 15, dan yang merah itu sulit mendapatkan poin 20. Dan untuk yang jawaban salah mendapatkan 0 poin. Tidak ada pengurangan poin untuk jawaban salah agar siswa berani untuk mencoba lagi. Yang keenam, setelah waktu permainan selesai, guru melakukan koreksi dan rekapitulasi skor dengan langkah mengoreksi kartu soal yang sudah dikerjakan siswa, mencatat poin setiap siswa pada tabel skor, menjumlahkan total skor masing-masing siswa, mengurutkan skor dari tertinggi ke terendah, mengumumkan hasil dan pemenang. Yang ketujuh, pemenang ditentukan berdasarkan skor individu tertinggi dengan kategori pemenang 1, yaitu skor tertinggi, pemenang 2, skor tertinggi kedua, dan pemenang ketiga, skor tertinggi ketiga. Jika terjadi skor yang sama atau seri, penentuan dilakukan dengan kriteria jumlah soal level sulit yang dijawab benar terbanyak. Dan jika masih sama, akan dilakukan lagi battle tambahan. Yang ke-9 ada reward yang diberikan sebagai bentuk apresiasi. Dan yang
Nomor 10, pemberian reward ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, semangat belajar, dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran matematika. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada saran atau pertanyaan dari teman-teman. Monggo jika ada saran. Oh, kalau dari saya ya, ini juga sama. Ada AI-nya, ya, bahasanya dari penulisannya. Ini nanti bisa di remake lagi ya. Benar ya? Nggih, Pak. Wardah benar ya? Nggih. Nggih, jadi kami itu sebenarnya dari kami sendiri, tapi kami itu minta bantuan EA kayak menulisnya itu gimana sih? Kami itu bingung, Pak. Iya, Jadi nggak itu. apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa di anu aja nanti remake aja. Nggak apa-apa. Sudah ada ilustrasinya sudah ada ini. Nggak apa-apa. Tapi itu tadi bisa di remake bahasanya biar nanti orang itu paham kalau baca. Nggih, Oke. Pak, akan kami perbaiki. Ya, monggo dari temannya. Kalau ada yang ditanyakan, Izin bertanya untuk Mbak monggo. Wardah dan kawan-kawan. Boleh. Kan tadi penilaiannya itu berdasarkan individu. Lalu untuk pembagian dua kubu itu difungsikan sebagai apa kalau penilaiannya individu? Begitu. Terima Izin kasih. izin menjawab nggih Mbak Ika. Jadi ini kan penskorannya itu untuk individu. Lah kenapa kok dibagi dua kubu? Ini untuk battle perkaliannya tadi. Jadi nanti satu kelas itu akan dibagi ini bukan kelompok tapi apa nih namanya? Kubu kanan dan kiri seperti barisan memanjang kanan dan barisan memanjang kiri. Nah, nanti di tengah-tengahnya itu ada meja untuk kartu perkalian ini. Dan apa tujuannya membagi dua kubu ini untuk battle perkalian tadi? Seperti itu, Mbak Ika. Mungkin Baik, terima kasih. terlihat nanti pas simulasi deh, coba. Nanti saya juga membayangkan itu kalau misalkan ini bukan kelompok tapi battle individu ya. Nggih, individu, Pak. Nah, betul. Bayangkan itu masih. Oke, enggak apa-apa. Oke, siap. Monggo ada yang lain ditanyakan lagi, silakan. Tambahan kalau dari saya, ini kan Super Mario ya. Ada nggak ini? Biasanya Super Mario itu kan ada yang seperti bebek atau apa ya? Yang itu kalau kita nginjek itu kura-kura ya. Kalau kita nginjek itu nanti dapat apa? Ini me, apa zong kayak gitu. Ada. Belum ada, Pak. Hmm. Tapi nanti bisa kita diskusikan lagi, nggih. Iya. Barangkali bisa semacam ada zongnya atau apa itu. Ya, Nggih, baik Pak Ferry. ya, Terima kasih sarannya. ya, sama-sama. Dari teman-temannya nggak ada. Kelihatannya sudah malam ini ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin itu. Kalau nggak ada, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Itu nanti kita simulasi saja langsung. Tapi ini tetap direvisi. Dapat draftnya ini. Terus kalau misalkan memang ada tambahkan apa jenenge, itu ditambahkan dengan ilustrasi juga bagus.
Sekarang ilustrasi kalau kita nggak bisa gambar, bisa pakai Canva, bisa pakai AI, monggo kalau itu. Tapi kan tetap pemikiran dari kita toh, mungkin itu. Itu dari saya, monggo bisa ditutup warga. Baik, kami tutup dulu. Terima kasih atas sarannya dari teman-teman dan Pak Ferry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itu dari kita semuanya. Alhamdulillah ini sudah terdapatkan masukan masing-masingnya, sehingga nanti tetap harus masih diberi apa namanya ini direvisi. Kemudian nanti draftnya selesai. Kemudian kalau syukur-syukur ada kartu-kartunya itu bisa dicicil, bisa dibagi. Nah, itu. Kemudian nanti ilustrasinya dapat sehingga ketika simulasi lagi tentara. Nanti kurangnya di mana, lebihnya di mana, itu tentara. Setelah itu bisa kita validasi. Tuh. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beristirahat. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak Pak Ferry. Ya, terima kasih. Alhamdulillah.